aturan foto ijazah. Kayaknya ada beberapa poin penting, terutama soal aturan pakaian format baru yang katanya wah wajib banget diikuti. Nah, tujuan kita hari ini biar Anda semua paham gitu. Spesifikasi teknisnya, terus yang penting banget aturan pakaiannya. Biar nanti pas pengajuan yudisium, proses daftar kelulusan itu lancar jaya. Siap ya? Oke, mari kita lihat lebih dekat detailnya. Oke, yang pertama, ini soal teknis fotonya dulu ya. Mungkin standar, tapi penting banget. Fotonya itu harus yang paling baru, ya pokoknya nggak lebih dari 6 bulan terakhir lah. Terus latar belakangnya wajib merah, fotonya berwarna. Nah ini soal resolusi, minimal itu 300 dpi, atau kalau dalam pixel itu sekitar 450 kali 660 pixel. Iya, betul. Itu penting banget soalnya biar nanti pas dicetak di ijazah aslinya hasilnya bagus. Iya kan, biar nggak pecah atau buram gitu ya mukanya. Nah, itu dia. Terus ukurannya juga standar sih 4 kali 6 cm, format filenya JPG atau JPG. Dan ukuran filenya, ini juga perlu dicatat. Maksimal 2 MB aja ya, jangan kegedean. Betul, kualitasnya juga harus tajam, jelas, pokoknya nggak boleh buram atau gelap lah. Nah, soal ekspresi gimana? Kayaknya ada aturannya juga ya. Ada, muka harus formal ya, nggak boleh kelihatan gigi. Mungkin kedengarannya agak kaku ya, tapi ini kan buat dokumen resmi. Oke. Nggak boleh senyum lebar berarti ya. Iya, gitu. Terus posisi badan sama kepala juga harus tegak lurus, menghadap lurus ke kamera, dan proporsi wajahnya ini juga diatur antara 25-50% dari total area foto. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Oke, paham. Oh iya, dan ini kan diunggah ya, bukan dicetak terus diserahin. Betul sekali, nanti diunggahnya lewat Siakat, sistem informasi akademik online kita itu. Jadi siapin aja file digitalnya. Nah, ini nih bagian yang katanya krusial banget dan jadi fokus aturan baru. Soal pakaian. Bener ya ini lebih ketat dari sebelumnya? Iya, bisa dibilang gitu. Ada penekanan di format baru ini. Gini rinciannya. Buat yang laki-laki, wajib pakai jas hitam, terus kemeja putih, harus yang berkerah ya. Dan, nah ini dia, wajib dasi hitam polos. Oh, harus hitam polos ya dasinya? Nggak bisa dongker atau abu tua gitu? Nggak bisa, harus hitam, spesifik disebutnya. Rambut juga ya, harus rapi, jangan gondrong atau berantakan lah pokoknya. Oke, dicatat. Dasi hitam polos. Sip. Terus kalau buat perempuan gimana? Ada bedanya kan ya? Ada 2 skenario. Pertama, buat yang pakai jilbab, wajib pakai jilbab warna hitam polos. Modelnya yang simple aja, dan penting nih, nggak boleh menutupi area dada. Oke. Jilbab hitam polos, nggak nutup dada. Dalamnya? Dalamnya sama, kemeja putih berkerah, terus luarnya pakai jas hitam juga. Oke. Nah, kalau yang nggak berjilbab? Kalau nggak berjilbab, rambutnya harus ditata rapi, dan ini detail penting, nggak boleh menutupi kedua telinga. Wah, sampai segitunya ya? Telinga harus kelihatan? Iya, harus kelihatan. Pakaiannya sama persis, jas hitam, terus kemeja putih berkerah. Bener-bener spesifik ya aturannya. Ada lagi nggak yang perlu diwaspadai banget? Kayaknya ada soal aksesoris juga disebut-sebut. Nah, ini dia, poin penting lainnya di aturan baru. Larangan total penggunaan aksesoris apapun. Ini berlaku buat semua, laki-laki, perempuan, berjilbab, atau enggak. Semuanya sama. Aksesoris apapun? Maksudnya gimana tuh? Iya, misalnya kacamata. Meskipun Anda minus atau plus dan pakai sehari-hari, pas foto ini nggak boleh dipakai. Serius? Kacamata juga nggak boleh? Waduh. Iya. Terus anting, kalung, piercing, itu semua jelas nggak boleh. Bahkan cadar bagi yang biasa pakai itu juga nggak diperbolehkan pas sesi foto ijazah ini. Lah, kok bisa seketat itu ya? Terutama soal kacamata kan, banyak yang pakai ya. Kira-kira kenapa ya? Kemungkinan besar sih ini tujuannya buat standarisasi maksimal ya, biar semua seragam. Bisa jadi juga buat menghindari masalah identifikasi. Mungkin ada kaitannya sama sistem verifikasi atau apa gitu. Atau ya, simpelnya biar keseragaman mutlak aga di dokumen sepentung ijazah. Oke. Masuk akal sih kalau tujuannya standarisasi. Jadi, ya nurut aja lah ya biar aman. Betul, sarannya sih gitu, ikuti aja aturannya biar aman, biar foto Anda nggak ditolak. Kan repot kalau harus foto ulang cuma gara-gara, kacamata atau anting. Benar banget. Mending aman daripada ngulang. Nah, tadi kan disebut unggahnya di Siakat. Itu gampangan ya prosesnya? Harusnya gampang kok,
tinggal login Siakat aja, terus masuk ke menu beranda, cari bagian tingkat akhir kalau nggak salah. Oke, tingkat akhir, terus? Terus pilih pengajuan yudisium. Nah, di situ nanti ada tombol buat upload foto, tinggal pilih filenya dari komputer Anda, klik simpan, udah deh. Sip lah. Berarti intinya emang di ketelitian ya, ngikutin semua poin tadi? Iya, persis. Mulai dari spek teknis, ukuran, resolusi, warna latar, sampai aturan berpakaian yang, ya ampun, detil banget itu. Dasi hitam buat pria, jilbab hitam polos buat wanita, rambut nggak nutup telinga, dan terutama larangan total aksesoris tadi. Itu poin-poin kuncinya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih dari pembahasan kita, apa intinya semua ini? Yaitu tadi ya, jangan pernah nyepelein detail. Setiap aturan, sekecil apapun kelihatannya, dari resolusi file sampai warna dasi atau larangan kacamata itu, ya ada alasannya. Dan wajib diikuti biar proses kelulusan Anda lancar. Betul. Kalau mau direnungkan sedikit ya, aturan yang bisa dibilang sangat rinci dan terkesan kaku ini, di zaman yang serba digital sekarang, ini mungkin jadi cerminan ya bagaimana institusi pendidikan kita itu masih memandang pentingnya sebuah formalitas dan standarisasi visual, terutama untuk dokumen sepenting ijazah. Kayak semacam penegasan gitu bahwa meskipun prosesnya banyak yang udah digital, output formalnya itu tetap harus terkontrol ketat. Menarik sih melihat bagaimana formalitas kayak gini masih bertahan kuat. Wah, iya juga ya, sudut pandang yang menarik. Oke deh, semoga pembahasan kita yang cukup detail ini ngebantu Anda semua ya dalam nyiapin foto ijazah sesuai aturan baru ini. Terima kasih banyak sudah menyimak.